untuk menyelamatkan atlet. Jadi olahraga yang kita dapatkan, tetapi keselamatan juga kita dapatkan, menjamin keselamatan atlet. Kita buat tiruannya seperti ini, dari kayu bahannya. Oke, Bapak. Ini kita resmi perlombakan di Kota Denpasar. Dia akan coba nanti presentasikan di tingkat nasional supaya bisa diakui di tingkat nasional di Portina melalui jalur Portina, ya, Persatuan Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia. Kita akan presentasikan dulu bagaimana aturan mainnya, baru akan bisa diterima apa tidak. Ya, akan dikaji oleh tim ahli daripada Portina. Oke, lanjut. Ya, jadi pertama ya diinjak keduanya, kemudian baru pasangkan. Coba menghadap ke sana, menghadap ke depan. Ya, ya. Jadi pegangannya disesuaikan panjang pendeknya. Enaknya di mana? Apakah tinggi? Apakah di bawah? Apakah sedang? Ya, yang paling mudah sedang, supaya bisa ngangkat nanti. Jangan terlalu di bawah, jangan terlalu di atas. Ya, jadi kaki menjepit ibu jari dan telunjuk menjepit tali. Ya, kemudian dari sini baru coba jalan di tempat dulu, di tempat. Nah, latihan pertama jalan di tempat dulu. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, nanti ini bisa untuk pakai musik juga bisa. Oke. Sekarang coba bambunya. Misalnya garis start. Ya, ini garis start. Bersedia, ambil bambunya. Besok kita latihan sama-sama ya. Nah, di belakang garis ini tidak boleh di tengah garis. Ya, bersedia. Begitu Ababa siap, satu kaki naik ke atas. Ya, Ababa siap. Ya, kalau Ababa ya, langsung kaki yang kedua naik, langsung berangkat. Jalan pelan-pelan saja ya, anggap lari. Ya, gitu. Ya, langsung angkat naik. Ya, naik. Oke, dia oke. Ya, jalan. Ya, jalan, ngejar. Nah, pelan-pelan. Ya. Satu, disiplin. Ikuti kulit, semua ikuti disiplin. Kena kembang otomatis jadi macam itu disiplin. Masuk ke ruangan, giliran berikutnya nomor 2, disiplin. Pendidikan disiplin harus melalui agama. Kedua, jujur. Biar penting jujur ke aku. Ya, sebab permainan itu lain ketika judi. Biar kalah, biar menang, pasti gembira, riang. Tapi kalah, tapi menang, riang, yang kejar. Ini semua senang, punya teman banyak dan sebagainya. Percaya diri. Tadi macam percaya diri. Dan caranya berhasil dalam permainan itu disebut needs for achievement. Saya punya kebutuhan untuk berhasil. Murid perlu saya punya kebutuhan supaya saya lulus ujian. Itu tujuan saya sekolah. Nah, sudah itu kebersamaan, kekompakan dan sebagainya. Kenal kan? Kenal lagunya kan? Yang kanan apa yang kiri? Ya. Berarti yang kan? Yang kanan? Ya, yang kanan. Ini juga gambar. Kita akan mungkin kena sentuhan. Tetapi saya baru bisa masuk satu kotak. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini A, B, C, D. Di sini E. Yang belum. Sudah sangat sayang sekali. Memang gampang masuk, tapi di sini ada perjalanan. Barangkali 2. Yang 4 dan 5 masuk 2. Ini namanya menyerang. Garis serang kalau dia menyerang. Garis bertahan kalau
kalau dia menjadi regu penjaga. Dua namanya guys. Nah sehingga pada akhirnya bagaimana usaha satu dan dua untuk bisa lolos. Nah itulah yang saya katakan tadi, Bapak katakan tadi bahwa lagu yang paling cocok adalah lagunya kiri dan kiri kanan. Lihat ke kiri dan ke kanan. Jangan menumpu pandangan ke depan. Matamu melirik, jeledet dan sebagainya kayak orang menarik. Di sini diperlukan power, kekuatan fisik dan strategi. Cara logika berpikir dan berlima, baik yang menyerang maupun yang menjaga, itu namanya teamwork. Satu kata, satu gerakan yang terpadu, satu pola pikir yang menjadi satu, yang lima harus menjadi satu. Perlu komunikasi dan koordinasi. Nah, ketika ini masuk, salah satu di antaranya masuk, yang nomor satu masuk, sudah dipastikan dia akan melanjutkan ke sini, karena di sini ada nomor 4 dan nomor 5. Tidak mungkin penjaga ini akan lari di sini, tidak mungkin. Tetapi saya di sini juga ada penjaga. Ketika mampu masuk lagi satu, berarti di sini ada 2. Setelah di sini ada 2, di sini masih berapa? Masih ada satu aja, masih ada 1 orang. Ketika 1 orang yang blodor ini harus menuju ke sini, harus menuju ke sini. Ketika dia lolos, nomor 4, 5 lolos, karena ada 1 sudah persis dijaga oleh A. Ketika dia lolos, dia sampai di sini, ada orang juga di sini. Sulit kok, kalau memang sudah bisa mempraktekkan secara murni, sulit sekali mencari nilai. Cuma dibunyikan tangannya, ada 1 meter, kurang lebih 1,5 meter. Ini cuma 4,5 meter. Dikurangi 1,5, berarti sisanya lagi 3 meter. 3 meter dibagi 2, di sini 1 meter, di sini 1 meter. Itu dia peluang untuk masuk. Gimana caranya masuk? Ya, masuk. Masuk. Iya, ada. Nah, ulang, kasih yang lain dulu. Pesertanya 3 orang, ada yang 5 orang. Yang lazim dilombakan untuk 3-4 tahun terakhir ini adalah terompak panjang dengan peserta 5. Sekali lagi, yang lazim dilombakan adalah terompah pesertanya 5 orang. Sekarang kita akan memperkenalkan permainan terompah. Nah, ini terompah ini ada 2 jenis, ada yang dilombakan untuk 3 orang dan ada yang dilombakan untuk 5 orang. Ya, jadi yang dilombakan sekarang yang ada dilombakan untuk coba kita belajar untuk yang dilombakan 5 orang. Di dalam permainan terompah yang paling terpenting adalah kekompakan di dalam satu regu tersebut. Faktor kekompakan, kerjasama ini adalah nomor 1. Ya, setelah kompak kerjasama baru kita bisa atlet itu atau anak-anak yang bermain terompah ini kakinya tidak lepas dari atau tidak kontak dengan terompah, itu nantinya akan dis. Ya, kaki harus selalu berada di terompah. Makanya faktor yang paling utama, yang paling terpenting adalah kekompakan, kerjasama dalam satu tim. Ya, di sini timbulnya nanti nilai-nilai karakter kerjasama, gotong royong, sehingga timbul di sana. Nah, untuk awal permainan terompah
kita bisa belajar dari kita bisa melihat anak-anak ini yang akan bermain. Silakan masuk ke trompa dulu. Nah, kita bisa mengajarkan tidak langsung berlari. Kalau langsung berlari nanti anak-anak dia nggak mau latihan. Nah, kita mengajarkan riang gembira. Yang pertama setelah masuk trompa, mereka kita suruh berjalan umpamanya. Coba sekarang anak-anak bisa berjalan atau berjalan di tempat, ya. 1, 2, mulai. Ya, bisa sampai dia bicara semua, kiri, bisa semua. Nah, bisa itu sampai riang dia, riang. Padang ke depan. Nah, kanan, kiri. Jangan jalan. Ya. Nah, ini cukup dulu. Ini langkah yang dia tadi jalan di tempat. Nah, sekarang gimana cara dia untuk berjalan? Berjalan saja dulu, jangan berlari. Nah, coba kita lihat dia pada saat berjalan. Siap. Siap. Go, kiri. Ya, kiri. Sambil riang, kiri. Ayo sambil riang. Kanan, kiri. Ya, kiri. Nah, stop. Nah, kemudian dikembalikan, keluar semua. Nah, cara membalik trompa. Hanya 2 orang saja yang bertugas membalik trompa. Trompa dibalik, siap, balik. Nah, harus naik ke atas, tidak boleh trompa ke samping. Sehingga mengenakan orang nanti. Ya. Nah, kemudian masuk kembali. Kemudian startnya ini tidak dipimpin lagi, tapi dipimpin dari peserta. Siap, go, yuk. Ayo, semua lari balok. Pertama, 2 orang bisa masuk ke posisi dulu. Nah, kaki akan silang, ya. Kaki akan silang masuk. Nah, yang masuk silang dulu, 1 depan, 1 belakang. Kemudian dia jongkok, ya, jongkok. Nah, pelan-pelan ya, pelan-pelan biar kelihatan. Ambil 1 balok yang di belakang, ambil, pegang, sudah dipegang, maju 1, ya, nah, tahan dulu. Nah, begini caranya. Kemudian melangkah, ya, langkah. Yang di belakang setelah melangkah itu diambil lagi ke depan, sudah ke depan, langkah, ya, nah, terus, nah, terus pelan-pelan, nah, terus begini, ya, nah, ini untuk lari. Kita perkenalkan ini adalah cabang tajok. Kalau bahasa Balinya, kalau di Indonesia adalah cabang engrang. Dimana sebenarnya permainan ini dimainkan oleh orang-orang yang dulu, ya. Itu adalah tujuannya adalah dia jalan di semak-semak dan sebagainya. Mereka menggunakan alat semacam ini. Nah, dibangkitkan olahraga ini kembali sehingga anak-anak mengenal cabang olahraga tradisional, ya. Jadi cara mengajarkan lari engrang ini atau tajok ini sebenarnya cukup mudah. Kesulitan di cabang tajok ini adalah keseimbangan. Bagaimana dia seimbang, bisa naik di tajok, bisa berjalan, bisa berlari, ya. Nah, sekarang kita coba cara belajar tajok. Pertama dipegang dulu, dibantu dulu, ya, dibantu, ya. Dibantu. Anak-anak naik di tajok, kemudian kalau udah keseimbangan udah bagus, bisa dilepas pelan-pelan, kemudian jalan di tempat, ya. Kemudian jalan di tempat, sambil dipegang dulu, tidak apa-apa. Ya, kalau sudah mulai bisa, kita lepas, ya, terus jalan di tempat, ya. Itu jalan di tempat. Nah, ini dilatih terus, dilatih jalan di tempat, ya. Kalau sudah bisa, dia bisa berjalan, ya. Kalau udah bisa, dia udah bisa berjalan. Coba jalan ya. Sampai dibantu bisa. Ya. Bisa berjalan ya, bisa berjalan ya. Ya. Kalau udah bisa, itu jadi teknik awal adalah jalan di depan, ya. Nah, keseimbangan dulu jalan di tempat, kemudian baru bisa melangkah, ya. 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 Baik, inilah tadi kita memperkenalkan 4 cabang jenis olahraga tradisional yang akan kita kembangkan di SMP 2 dan tidak menutup kemungkinan banyak lagi cabang-cabang tradisional yang akan bisa kita kembangkan. Tadi pertama adalah balok, kemudian ada cabang beduplak, kemudian ada cabang teropak panjang, kemudian ada cabang engrang atau tajok. Nah, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi klub-klub yang ada di Kota Denpasar sehingga olahraga tradisional tetap lestari dan menuju ke prestasi. Baik.
olahraga tradisional SMP 2. Jaya, jaya, luar biasa.